Usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, prajurit TNI berpatroli ke sejumlah titik ibu kota untuk menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Penurunan baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung memastikan operasi penurunan baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh baliho hilang dari jalanan ibu kota. Sebelumnya Pangdam Jaya menegaskan bahwa adanya prajurit TNI yang ikut menurunkan baliho Rizik Syihab dan sempat viral di media sosial adalah perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya, enggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Masih terkait dengan penurunan baliho, Pangdam Jaya dengan tegas menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ya, jelas? Apa? Oh, semua prajurit mendukung itu. Siap kalian ya? Nah. Pangdam Jaya berharap agar seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah dipecah belah. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Galih Bagas, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa polisi. Pembunuh yang kubur mayat kakaknya di Depok terancam hukuman mati. Prajurit TNI menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa polisi terkait kerumunan massa Rizik di Bogor, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh pendukung Rizik Syihab saat acara di Megamendung Bogor beberapa waktu lalu. Ridwan Kamil datang sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipanggil polisi terkait kerumunan pendukung Rizik Syihab. Anies menyampaikan klarifikasi dari 33 pertanyaan penyidik terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh massa Rizik Syihab saat acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan Bupati Bogor Ade Yasin juga dipanggil kepolisian. Dua kepala daerah ini akan dimintai klarifikasi soal acara Rizik Syihab yang menyebabkan kerumunan massa di Puncak Bogor dan Petamburan, Jakarta.
Acara Maulid Nabi dan pernikahan putri pimpinan FPI Rizik Syihab yang menyebabkan kerumunan massa pada 14 November lalu berbuntut panjang. Mulai dari dicopot Kapolda Metro Jaya hingga dipanggilnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh kepolisian. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan kepolisian pada 17 November lalu untuk dimintai klarifikasi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, kini giliran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akan segera dimintai keterangan. Sedianya Riza Patria memberikan klarifikasi ke penyidik polisi pada Kamis 19 November 2020, namun berhalangan hadir. Pemanggilan Riza dijadwalkan ulang pada Senin 23 November pekan depan. Pak Gubernur sudah dipanggil, kemudian Wali Kota, kemudian Kasatpol PP, Camat, Lurah, bahkan saya dengar RT RW, juga hari ini tadi ke Padit Kesehatan. Saya sebagai Wakil Gubernur, tadi malam juga terima surat panggilan untuk klarifikasi, dijadwalkan tadinya hari di jam 10 karena tidak bisa, saya minta hari Jumat, tapi hari Jumat dari Polda ada acara, jadi direncanakan hari Senin jam 11. Kedatangan Rizik Syihab ke kawasan Puncak Bogor pada 13 November silam juga menimbulkan kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Massa berkerumun menyambut Rizik Syihab mulai dari Simpang Gadok hingga menimbulkan kemacetan. Bupati Bogor Ade Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan dengan kerumunan acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Surat pemanggilan terhadap Ade Yasin telah dikirimkan pada 18 November lalu. Namun Ade Yasin tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Hari ini secara resmi saya mengumumkan kalau saya terpapar COVID-19. Kerumunan di acara Rizik Syihab sejak kepulangannya menjadi sorotan, mulai dari penyambutan kepulangan di bandara, Tebet, Puncak, hingga Petamburan. Di masa pandemi COVID-19 yang mudah menular lewat kerumunan orang, acara pengumpulan massa ini melanggar protokol kesehatan. Kerumunan massa menyulitkan untuk menjaga jarak, meningkatkan resiko penularan, dan berpotensi menyebabkan lonjakan angka positif COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih diperiksa di Bareskrim Polri terkait kerumunan di acara Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Lineke Utsiki di Bareskrim Polri. Lineke, sudah berapa lama Ridwan Kamil diperiksa polisi? April, Anissa dan juga pemirsa, sudah lebih dari 6 jam Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri usai tadi tiba sekitar pukul setengah 10 pagi. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, rencananya pihak dari Bareskrim Mabes Polri penyidik ini akan melakukan ataupun menggelar konferensi pers pada pukul 4 sore. Namun hingga dengan saat ini sudah lebih dari jam 4, konferensi pers juga belum dilakukan sehingga kami awak media juga tentunya masih menunggu bagaimana kabar selanjutnya, perkembangan selanjutnya. Sementara itu berkaitan dengan substansi materi pemeriksaan, kalau kami lihat ataupun berdasarkan pada pernyataan dari Karopenmas maupun dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk yang digali oleh penyidik ini adalah berkaitan dengan peraturan gubernur tentang penegakan protokol kesehatan. Karena ini artinya mereka nanti akan dicari tahu mengenai bagaimana penyelarasan antara peraturan gubernur yang berlaku dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian juga berkaitan dengan apa tindakan selanjutnya, upaya aksi dan reaksi ketika pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor maupun Pemprov Jawa Barat ini mendengar terkait dengan kerumunan massa FPI di kawasan Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi tanggal 13 November lalu. Sebenarnya cukup menarik ketika kita berbicara mengenai pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang justru dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dikarenakan untuk tim yang melakukan pemeriksaan ataupun meminta keterangan kepada Gubernur Jawa Barat ini merupakan tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri dan juga Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sehingga artinya untuk pemanggilan dari Gubernur Jawa Barat ini harus dilakukan di gedung Bareskrim Mabes Polri. Selain dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga dilakukan pemanggilan pada hari yang sama, juga dimintai keterangan ataupun klarifikasi terhadap 10 orang lainnya seperti Kabupaten Bogor, Ade Yasin, kemudian Megamendung, Kasatpol PP, kemudian juga sejumlah kepala daerah, Babin Kaptibmas, hingga level RT RW, bahkan juga penyelenggara acara juga dilakukan pemanggilan. Namun untuk pemanggilan dilakukan di Polda Jawa Barat. Dari ke-10 orang tersebut untuk Bupati Bogor Ade Yasin ini memang berhalangan untuk
Baik, terima kasih Lina Ustiki melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat berbuntut panjang. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak rawan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan terjadi saat Rizik Syihab datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Imam besar FPI ini ke Bogor, Jawa Barat mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan kembali terjadi saat Rizik menikahkan anaknya 15 November 2020 sekaligus menggelar acara maulid. Atas kerumunan yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19, keluarga Rizik Syihab didenda 50 juta rupiah. Terkait adanya kerumunan yang juga menjadi tanggung jawab kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Berikut poin instruksi Mendagri. Pertama, menegakkan protokol kesehatan secara konsisten. Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif mencegah penularan COVID-19. Ketiga, pemerintah daerah harus menjadi teladan dan mengikuti protokol kesehatan. Keempat, kepala daerah yang melanggar akan diberhentikan. Tito mengingatkan kepala daerah wajib mematuhi aturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Idham Aziz melantik 2 perwira tinggi sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang baru. Sebelumnya 2 Kapolda dicopot terkait kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Pelantikan Irjen Pol Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya digelar dalam prosesi serah terima jabatan tertutup di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Serah terima jabatan tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri per tanggal 16 November lalu. Selain melantik Kapolda Metro Jaya, Kapolri juga melantik Irjen Pol Ahmad Doviri sebagai Kapolda Jawa Barat. Keduanya mendapat tugas baru setelah para pendahulunya dimutasi karena dinilai tidak menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Kapolri telah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait perintah kepada para Kapolda yang sudah menjabat agar segera insert dan mempersiapkan personilnya untuk melaksanakan pengamanan Pilkada serentak yang akan direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian yang kedua, Bapak Kapolri juga menekankan pada para Kapolda untuk memastikan bahwasanya seluruh anggota untuk menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Kemudian yang terakhir dalam amanatnya Bapak Kapolri telah memerintahkan juga untuk kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2000. Kerumunan massa pendukung Rizik Syihab yang terjadi di Jakarta dan Bogor beberapa waktu lalu berujung pencopotan 2 perwira tinggi kepolisian. Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot karena dianggap lalai menerapkan protokol kesehatan. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab yang terjadi berkali-kali di tengah pandemi COVID-19 berujung pencopotan 2 perwira tinggi kepolisian karena dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana digantikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Nana Sujana kemudian dimutasi menjadi koordinator staf ahli Kapolri. Pencopotan ini berkaitan dengan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi diganti Aslo Kapolri Irjen Pol Ahmad Doviri. Rudi selanjutnya menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lem Diklat Polri. Tak hanya 2 Kapolda yang diganti, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto juga digantikan oleh Kombes Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat analis kebijakan Madya bidang Pideksus Barreskrim Polri.
Lalu di bawah Polda Jabar, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi dicopot dan diganti oleh Kapolres Lamongan AKBP Harun. Roland selanjutnya ditugaskan sebagai Wadi Reskrimsus Polda Jabar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembunuh sadis yang kubur mayat kakaknya di Depok terancam hukuman mati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.